Bertemu dengan 5 keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertemuan berlangsung Senin petang. Sebelumnya Oto Hasibuan menyebut akan memberi bantuan hukum bagi terpidana Sudirman. Menurut Oto, bantuan hukum diberikan karena ditemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya dihapusnya 2 DPO dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali atau PK. Krisna Murti, kuasa hukum Saka Tatal menyebut permintaan salinan kasasi ini harus dilakukan lantaran belum pernah diminta sejak putusan beberapa tahun lalu. Salinan ini menjadi bahan penting untuk menguatkan berkas peninjauan kembali untuk Saka Tatal. Selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal berencana mengambil hasil visum di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Cirebon. Ya, salinan PK-nya Saka Tatal. Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa, seperti bagaimana kita belum pernah lihat, makanya kita mau ambil dari salinannya akan kita pelajari, lalu untuk kita persiapkan langkah-langkah hukum apa, akan kita lanjutkan untuk menuju peninjauan kembali kita seperti yang kita sudah sampaikan ini. Ibunya mau ngambil visum juga di penunjukan? Iya, rencana iya. Hari ini juga, Bang? Iya, rencananya ya. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan akan menjalani pemeriksaan tes kebohongan atau tes poligraf pada Rabu 12 Juni 2024. Pegi akhir pekan kemarin juga sempat menjalani tes psikologi. Kuasa hukum Pegi keberatan dengan rangkaian tes yang dilakukan polisi. Yang disampaikan Pak Kanit itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf ya. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan itu. Nah, itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi ya dari penyidik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu masih menjadi sorotan. Setelah menangkap DPO Pegi Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka, polisi menghapus 2 DPO lainnya karena dianggap tidak pernah ada atau fiktif. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan menyebut ada kejanggalan dalam kasus Vina setelah polisi menghilangkan 2 DPO bernama Andi dan Dani. Padahal, dalam dakwaan di peradilan tertulis, jika 2 DPO tersebut memiliki peran untuk membawa kedua korban Vina dan Eki. Oto mempertanyakan, jika polisi bisa menghilangkan 2 orang DPO dalam suatu kasus, lalu bagaimana dengan dakwaan yang sempat disebutkan dalam peradilan? Atas kejanggalan ini dan pengakuan keluarga salah satu napi, Oto menyatakan akan memberikan bantuan hukum pada Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina yang telah divonis seumur hidup. Pernyataan keluarganya yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian sebenarnya itu Sudirman itu berada di rumah, itu satu. Tetapi saya lebih cenderung melihat fakta-fakta karena ini kan sudah menjadi kasus di pengadilan kan. Saya membaca dakwaan dan tuntutan dan putusan hakim. Terus terang aja ini sangat-sangat janggal. Oleh polisi dikatakan bahwa 2 orang ini fiktif. Berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati kemudian dibawa ke flyover oleh 2 orang yang buron yang dikatakan fiktif. Tak hanya kepada kuasa hukumnya, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga sempat menceritakan proses pemeriksaan awal kasusnya kepada mantan narapidana Lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, yang sempat berada bersama di dalam lapas. Salah satu yang diceritakan, kata Ahmad Budi, soal adanya paksaan untuk mengaku sebagai pelaku. Konon katanya pengakuan mereka, di mana proses pem-BAP-an tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya, masih tersangka dibawa ke Polda.
di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pem-BAP-an ini terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak, harus mengakui. Polisi mengatakan telah mengikuti prosedur soal penangkapan para pelaku kasus Vina, termasuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, sosok yang sempat menjadi DPO dalam kasus ini. Fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam kembali menjadi sorotan publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. 8 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. 7 divonis dengan hukuman penjara seumur hidup dan 1 lainnya dijatuhi 8 tahun penjara dan kini telah bebas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui bagaimana pertemuan antara keluarga 5 terpidana dan juga Pradi, kita akan bergabung, ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Fedriska. Jadi bagaimana jalannya pertemuan 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan Pradi? Bantuan hukum seperti apa yang akan diberikan, Fedriska? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan pertemuan 5 keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Ini tampaknya Pradi memberikan respon baik begitu, di mana saat ini kami juga tengah menanti konferensi pers yang akan segera dilaksanakan. Terkait dengan bantuan hukum yang tadi juga sempat Ibrahim singgung, ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila ditemukannya novum ataupun bukti baru. Di mana kalau misalnya kita ketahui juga Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan dicabutnya keterangan dari saksi Liga dan juga kemudian proses hukum yang saat ini tengah berjalan dengan tersangka Peggy yang juga sudah dimulai prosesnya terkait dengan kasus ini, maka kemudian akan dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila nanti memang ada keterangan-keterangan yang berbeda ataupun keterangan tambahan yang akan diungkapkan, tentu ini akan menjadi petunjuk baru bagi kepolisian ataupun bagi kuasa hukum begitu. Nah, kelima terpidana yang juga mengajukan ataupun melayangkan permintaan bantuan hukum ke Pradi, ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila dalam proses pemeriksaan Peggy dan juga terkait dengan penarikan keterangan dari saksi Liga ini akan menjadi petunjuk baru. Ibrahim. Fedriska, sebetulnya apa saja sih kejanggalan yang ditemukan oleh Pradi? Karena kan Pradi ini baru mengetahui soal kasus ini dan baru juga kedatangan dari keluarga terpidana ini. Terkait dengan kejanggalan sebetulnya belum diungkapkan oleh Pradi kejanggalan-kejanggalan seperti apa yang ditemukan begitu. Namun bagaimana kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal, ada beberapa kejanggalan, yakni tadi kesaksian yang dicabut oleh saksi Lingga dan kemudian antara para terdakwa ini ataupun terpidana ini tidak diungkapkan tidak saling mengenal begitu. Jadi memang tentu di dalam hal ini ada kejanggalan yang tentu harus dilakukan pemeriksaan ulang. Bagaimana juga dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan ataupun audit internal dalam kepolisian. Kemudian tentu ini akan menjadi titik terang dari kasus, apakah memang sejak awal kasus ini diproses begitu, apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan ataupun maladministrasi di dalamnya. Tentu ini akan menjadi petunjuk baru sehingga kemudian kasus ini juga akan semakin terang begitu, seiring juga dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh tersangka Peggy saat ini, Ibrahim. Baik, jadi nanti akan ada konferensi pers dari Pradi pasca pertemuan dengan 5 keluarga terpidana. Seperti apa nanti hasilnya kita akan tunggu. Terima kasih Fedriska untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Saudara, Kompas Petang akan kembali, ada sorotan menarik lainnya bersama rekan saya Cynthia Rompa. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono